Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Renaldo Alfidril. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai tugas pertemuan 13, yaitu tentang ruang berdasarkan zona bahaya kebakaran dan ledakan. Sebelum menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman. Area berbahaya. Penjelasan area berbahaya. Area berbahaya adalah area di mana ada bahaya api atau ledakan karena adanya gas atau uap, cairan, serat, atau debu yang mudah terbakar. Area di mana atmosfer eksplosif ada atau mungkin ada dalam jumlah tertentu, sehingga peralatan listrik yang terdapat di dalamnya memerlukan tindakan pencegahan khusus dalam hal pemasangan dan penggunaan untuk mencegah sumber api atau percikan. Sedangkan daerah tidak berbahaya, area di mana atmosfer eksplosif tidak diharapkan hadir dalam jumlah seperti memerlukan tindakan pencegahan konstruksi, pemasangan dan penggunaan aparatur listrik. Dengan adanya area berbahaya, maka ada potensi bahaya yang harus dicegah, yaitu tersulutnya bahan yang mudah terbakar atau gas tersebut sehingga terjadi ledakan. Diperlukan 3 komponen untuk terbentuk api atau ledakan, yang biasa disebut dengan segitiga api. Segitiga api didefinisikan sebagai berikut. Area berbahaya diklasifikasikan oleh API 505 sebagai berikut. A. Klasifikasi bahan mudah terbakar yang ada di daerah tersebut. 1. Kelas 1 yaitu gas atau fosfor. Kelas 2 debu atau bedak. Kelas 3 kapas atau benang. B. Daerah. Zona mewakili frekuensi terjadinya dan durasi atmosfer gas eksplosif. Zona 0 gas meledak secara kontinu menyala atau hadir dalam waktu di atas 1000 jam. Zona 1 atmosfer gas meledak kecil kemungkinan terjadi pada operasi normal. Zona 2 atmosfer gas meledak tidak mungkin terjadi dalam operasi normal, dan jika memang terjadi, kemungkinan akan terjadi hanya sedikit dan akan ada waktu yang singkat saja. Berikut gambaran zona area berbahaya menurut API 505. C. European Directive atau ATEX. Ada dua ATEX, yaitu EC dan ATEX Workplace Directive. ATEX yang sedianya mengatur manufaktur telah berubah sampai dengan 19 April 2016. ATEX tidak berlaku lagi dan akan diganti dengan direct yang baru. Arahan ATEX yang baru ini menjadi kewajiban untuk dipatuhi oleh manufaktur sejak 20 April 2016, sebagaimana yang disebutkan pada artikel 44 dari arahan ini. Zona menunjukkan ukuran dari kemungkinan atas keberadaan campuran udara dari gas yang mudah tersulut atau terbakar. Zona yang digunakan adalah 0, 1, dan 2, atau untuk selain dari aplikasi pertambangan. Zona yang digunakan untuk debu yang mudah tersulut adalah 20, 21, dan 22. Berikut simbol petunjuk daerah dengan potensi atmosfer berbahaya. Macam-macam ruang kerja. Macam-macam ruang kerja diantaranya yaitu 1. Ruang kerja listrik pada rumah tangga biasanya terdiri dari ruang tamu, ruang keluarga, kamar tidur, dapur, kamar mandi atau WC, dan lain-lain. Yang kedua, ruang kerja listrik untuk di industri biasa pada umumnya terdiri dari ruang tamu atau lobi, ruang kerja administrasi, toilet, dan lain-lain. Yang ketiga, ruang berdebu industri yang bekerjanya menyebabkan debu antara lain pabrik, pemecah batu, dan lain sebagainya. Peralatan listrik yang digunakan harus tahan terhadap debu. Perlengkapan yang akan digunakan dalam ruang yang berdebu ditandai dengan pemadaan atau penandaan untuk kelas A sebagai berikut. Diikuti dengan A untuk kelas A, kemudian diikuti dengan 21 dan 22 untuk menyatakan zona di mana perlengkapan boleh ditempatkan.
Untuk pelengkapan kelas B digunakan penanda yang sama, hanya dengan mengganti tanda A dengan B. Pelengkapan debu kelas A selungkup harus memenuhi syarat IP 6 kali pelengkapan yang dilindungi terhadap debu kelas A. Selungkup harus memenuhi persyaratan untuk IP 5 kali. 4. Ruang kerja listrik untuk industri yang mengandung gas, bahan, atau debu yang korosif. Industri yang bekerjanya menggunakan gas dan rawan terhadap bahaya kebakaran dan ledakan antara lain pabrik penyulingan minyak, pabrik pengolahan bahan bakar minyak, dan sebagainya. Selain itu, mesin pesawat dan penghantar listrik serta pelindung yang bersangkutan harus didesain, dilindungi, dipasang dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga terhadap pengaruh yang rusak dari bahan debu atau gas yang korosif itu. 5. Ruang kerja listrik terkunci. Dalam ruang kerja listrik terkunci tidak boleh dipasang mesin atau pesawat. 6. Ruang uji bahan listrik dan laboratorium listrik. Ruang uji bahan listrik dan laboratorium listrik seperti pada ruang kerja listrik. Untuk instalasi pasangan tetap berlaku juga ketentuan yang disyaratkan untuk instalasi dalam ruang kerja listrik pada umumnya. Ruang uji bahan listrik dan laboratorium listrik tidak boleh berdebu, harus bebas bahaya kebakaran atau ledakan, serta tidak boleh lembab. Untuk instalasi listrik dalam ruangan sangat panas berlaku ketentuan ruang lembab kecuali jika ditetapkan lain. Pada tempat yang bersuhu demikian, sehingga ada kemungkinan bahan isolasi dan pelindung penghantar pasangan normal akan terbakar, meleleh atau lumer, harus diperhatikan ketentuan berikut. A. Hanya armatur penerangan, pesawat pemanas, dan alat perlengkapan lainnya beserta penghantar yang bersangkutan itu saja yang boleh dipasang di tempat itu. B. Sebagai penghantar dapat dipakai penghantar regang pada insulator dengan jarak titik tumpu maksimum 1 meter atau kabel jenis tahan panas yang sesuai untuk suhu ruang itu. C. Pada tempat dengan bahaya kerusakan mekanis, penghantar telanjang harus seluruhnya dilindungi dengan selungkup logam yang kuat atau dengan alat yang sama, tentunya untuk mencegah bahaya sentuhan. 8. Ruang radiasi. Ruang radiasi tinggi 0. Semua instalasi perlengkapan panel pengatur harus dipasang di luar ruang radiasi. Semua lampu dalam sel radioaktif harus dipasang dalam jarak jangkauan dari manipulator. Semua lampu terdapat mungkin harus tertanam di dinding dan ditutup dengan tutup yang jemur cahaya sedemikian rupa sehingga mudah dilepas hanya dengan menggunakan manipulator yang ada. Semua lampu harus diletakkan sedemikian rupa sehingga dapat dilihat dari jendela pelindung. Semua kabel harus dipasang dalam pipa dan ditanam dalam tembok atau dinding sel minimum sedalam 1 cm dari permukaan dinding. Semua instalasi listrik yang dipasang dalam ruang linet harus memenuhi persyaratan untuk ruang lembab. Catatan: A. Hal yang belum diatur di sini akan diatur kemudian. B. Khusus untuk penggunaan pada fasilitas pelayanan kesehatan agar merujuk ke publikasi di IC. Ruang neutron. Semua pelengkap listrik yang dipasang dalam ruang neutron harus memenuhi syarat untuk ruang ini. Kabel yang digunakan harus dari jenis yang tahan terhadap pengaruh sinar neutron. Karakteristik bahan yang mudah terbakar. A. Batasan bahan yang mudah terbakar. 1. Lower Explosive Limit atau LEL adalah kondisi di mana persentase gas volume berada di bawah batas ini. Campurannya terlalu lemah untuk terbakar, yaitu bahan bakar dan atau terlalu banyak udara. Yang kedua, UAL adalah kondisi bila persentase gas berdasarkan volume berada di atas batas ini, maka campurannya terlalu kaya untuk membakar, yaitu udara yang tidak cukup dan terlalu banyak bahan bakar. Berikut batasan bahan yang mudah terbakar. B. Titik nyala atau flash point. Titik nyala atau suhu terendah di mana uap yang cukup diberikan dari cairan untuk membentuk campuran yang mudah terbakar dengan udara yang dinyalakan oleh busur percikan api atau nyala api. C. Temperatur pengapian otomatis. Temperatur pengapian otomatis adalah
suhu minimum di mana bahan yang mudah terbakar adalah menyala secara permanen. Menghindari pengapian atmosfer yang mudah meledak jika bahaya ledakan tidak dapat sepenuhnya atau sebagian dihindari oleh tindakan pencegahan pemberian atmosfer yang berbahaya. Tindakan harus diambil yang menghindari pengapian atmosfer yang meledak. Tingkat keamanan yang diperlukan dari tindakan ini tergantung pada potensi cahaya yang mungkin terjadi di lokasi pemasangan. Area berbahaya dibagi menjadi beberapa zona sesuai dengan kemungkinan atmosfer ledakan yang terbentuk. 3. Mitigasi efek ledakan. Jika atmosfer berbahaya tidak dapat dihindari dengan aman dan pengapiannya tidak dapat dikesampingkan, tindakan harus diambil yang memitigasi efek ledakan sampai tingkat yang aman. Misalnya melalui penggunaan pendukung flammable atau tahan tekanan ledakan, alat bantu ledakan, penindasan ledakan dengan alat pemadam. Karakteristik peralatan listrik di daerah berbahaya. Peralatan listrik adalah salah satu komponen dari segitiga api, yaitu panas atau sumber percikan api yang dapat dihasilkan dari operasi peralatan listrik tersebut secara normal atau tidak normal. Untuk itu, penempatan peralatan listrik di daerah yang berbahaya harus diatur sedemikian rupa sehingga potensinya untuk menyulut ledakan dapat dicegah atau diminimalisir. Pengelompokan gas dinyatakan dalam potensi bahaya yang gas dapat meledak apabila tersumber oleh sumber panas atau api tingkatnya dibedakan atau kunci 1 MESG 2 minimum lithium energy B gas protection dinyatakan dalam gambar berikut. C. Kode temperatur adalah temperatur maksimum permukaan suatu alat listrik atau selubungnya. Pemilihan kode suatu alat listrik harus lebih dari auto ignition temperatur dari bahan yang mudah meledak di daerah tersebut. Berikut kode temperatur suhu selubung. Tipe proteksi peralatan listrik di area berbahaya. Peralatan EX adalah singkatan dari untuk Explosion Protection. Peralatan yang ditandai X sejauh menyangkut Eropa hanya bisa digunakan di Inggris karena telah didesain berdasarkan British Standard BS 4683 yang bukan merupakan standar Eropa yang harmonis. Untuk aparatus yang ditandai EEX, huruf tambahan E menunjukkan bahwa aparatus telah dibangun sesuai standar Eropa yang harmonis. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada tugas pertemuan 13 ini. Jika teman-teman suka terhadap video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, stop wasting my time trying to get mine, get out the way, move, trying to get paid, bands on the way.